Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome to Bu Dian Channel. Bertemu kembali kita pada pelajaran PKWU di kelas 12. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Materi kita kali ini adalah menggali ide dan peluang kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pasar lokal. Selanjutnya kita akan membahas kali ini tentang ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Di antaranya adalah yang pertama adalah mempunyai nilai jual yang tinggi. Jadi usaha yang kita lakukan itu harus memiliki peluang atau memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya bukan hanya sekedar ambisi tetapi harus bersifat nyata. Jadi usaha itu memang bisa kita praktekkan atau kita usahakan, bukan hanya hayalan kita saja. Selanjutnya bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Berikutnya adalah skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan. Jadi usaha itu tidak stagnan sampai di situ, tapi dapat kita usahakan diperbesar atau kita tingkatkan. Tentunya dengan meningkat atau diperbesarnya usaha akan memungkinkan pemasukan yang lebih besar pula. Selanjutnya, tidak terlalu banyak modal yang digunakan. Seperti anak-anak ibu ketahui, ketika kita akan memulai usaha, kita memerlukan modal. Alangkah baiknya usaha itu tidak memerlukan atau tidak menggunakan terlalu banyak modal, sehingga investasi yang kita keluarkan tidaklah terlalu besar, tetapi berpotensi untuk menguntungkan. Ciri-ciri peluang usaha yang baik diantaranya adalah peluang usaha tidak meniru orang lain tetapi asli hasil riset dan pemikiran sendiri. Jadi peluang usaha yang baik itu adalah peluang usaha yang tidak meniru orang lain, tapi didapatkan melalui hasil riset dan pemikiran kamu sendiri. Selanjutnya, peluang harus dapat mengantisipasi perubahan dan persaingan di pasar. Yang berikutnya adalah keyakinan dapat mewujudkannya. Jadi peluang usaha yang baik adalah yang disertai keyakinan kita yang akan berusaha ini kira-kira kita dapat tak mewujudkannya atau hanya hayalan kita, seperti itu. Selanjutnya, peluang usaha yang baik adalah harus sesuai dengan kehendak. Kehendak di sini apa? Kehendak itu bukan hanya kehendak pribadi kita, tapi kehendak pasar. Asalnya peluang usaha itu kira-kira yang kita usahakan ini ada tidak peminatnya, seperti itu. Kelayakan usaha tersebut telah teruji karena tadi kita lihat pangsa pasarnya bagaimana. Karena tadi kita sudah melakukan riset, tentulah kita mengetahui layak tidak, telah teruji atau tidak usaha seperti ini untuk dilakukan. Selanjutnya, adanya rasa senang apabila menjalankannya. Akanlah sangat baik atau enak sekali anak-anak ibu bekerja atau berusaha apabila bidang itu merupakan bidang yang anak-anak ibu senangi. Faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Mungkin anak-anak ibu sudah mengetahui kan, internal itu berarti dari dalam diri kita, sedangkan eksternal itu di luar diri kita. Sekarang faktor internal apa saja? Faktor internal yang mempengaruhi adalah diantaranya adalah wawasan atau pengetahuan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi wawasan dan pengetahuan yang ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya, pengalaman pada dunia bisnis atau usaha. Itu dari diri kita sendiri kan. Selanjutnya, pengalaman dan kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, antara lain adalah kemampuan atau pemahaman terhadap sesuatu atau situasi dan kondisi. Jadi, wawasan, pengetahuan, pengalaman terhadap dunia bisnis, pengalaman menyelesaikan masalah, kemampuan atau pemahaman terhadap situasi dan kondisi, itu adalah faktor internal. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi inspirasi, mempengaruhi kita mendapatkan inspirasi peluang usaha adalah masalah yang muncul dan dihadapi dan belum terselesaikan.
biasanya akan membuat kita terinspirasi kira-kira bagaimana sih cara jalan keluarnya. Selanjutnya, kesulitan dalam mencari solusi dan masalah. Ketika kita mengalami kesulitan dalam mencari solusi dan masalah, kita tentunya akan mencari orang lain atau mencari teman berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, pemikiran yang baik untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi. Misalnya dengan kondisi usaha yang seperti ini, hanya seperti ini saja, hanya berjalan di tempat. Tentunya kita memerlukan inovasi baru agar membuat sesuatu yang baru. Selanjutnya adalah keperluan yang belum tercapai atau terpenuhi untuk diri sendiri ataupun orang lain. Jadi kita masih ada cita-cita nih, misalnya mau melakukan sesuatu atau ingin memiliki sesuatu. Nah, ini adalah salah satunya faktor eksternal. Nah, seperti sudah dibahas di depan, jadi untuk mendapatkan peluang usaha yang baik, perlunya kita melakukan riset pasar. Jadi riset pasar ini dimaksudkan untuk membantu dalam langkah-langkah perencanaan usaha yang akan dilakukan dalam merencanakan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Jadi urutan riset pasar itu yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua adalah menentukan tujuan, yang ketiga adalah pengumpulan data, yang keempat ada analisis data, yang kelima adalah interpretasi hasil. Nah, seperti sudah dibahas di depan, jadi untuk mendapatkan peluang usaha yang baik, perlunya kita melakukan riset pasar. Jadi riset pasar ini dimaksudkan untuk membantu dalam langkah-langkah perencanaan usaha yang akan dilakukan dalam merencanakan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Jadi urutan riset pasar itu yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua adalah menentukan tujuan, yang ketiga adalah pengumpulan data, yang keempat ada analisis data, yang kelima adalah interpretasi hasil. Berikut ini adalah penjelasannya. Pertama adalah perumusan masalah. Apa itu perumusan masalah atau bagaimana perumusan masalah? Perumusan masalah adalah dengan cara mengidentifikasi suatu masalah dengan sebuah pertanyaan yang terperinci. Nah, di sini kita karena akan membuat kerajinan, jadi kita akan membuat pertanyaan yang lengkap dan terperinci tentang masalah kerajinan atau berdasarkan kerajinan, seperti itu. Selanjutnya ada penentuan tujuan. Jadi penentuan tujuan itu adalah kegiatan yang kita rencanakan, apa yang akan kita lakukan. Harus jelas dan spesifik agar kita tidak kehilangan arah. Selanjutnya pengumpulan data, yaitu mencari data atau aktivitas mencari data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Bagaimana cara mencari data atau mengumpulkan data? Itu dapat kita lakukan dengan cara observasi, survei, wawancara, menyebar angket, dan kuesioner. Selanjutnya setelah data dikumpulkan, kita menganalisis data. Menganalisis data itu sama dengan upaya kita untuk mengolah data itu menjadi informasi baru sehingga menjadi lebih mudah untuk kita memeriksanya, karena lebih mudah untuk kita menyimpulkannya. Selanjutnya interpretasi hasil adalah hasil analisis data tadi kita simpulkan kesimpulan dari analisis data yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berikut adalah skema perencanaan usaha. Yang pertama kita melakukan riset, kan, kita lihat pasar, kita lihat situasinya bagaimana. Selanjutnya setelah kita melakukan riset, tentulah ada hasilnya. Setelah kita mendapatkan hasil riset, barulah kita mengembangkan produk. Kemudian setelah kita melakukan pengembangan produk adalah hasil rancangan. Ini baru rancangan ya. Setelah hasil rancangan baru kita melakukan proses produksi. Di dalam proses produksi itu ada bahan, peralatan, dan cara kerja. Selanjutnya menghasilkanlah produk atau terciptalah produk. Setelah produk tercipta, kita melakukan pemasaran dan distribusi.
Kemana? Ke pasar. Selanjutnya setelah di pasar, kita evaluasi lagi apakah produk yang kita buat ini diterima atau tidak. Dengan tentunya kita mengetahuinya dengan hasil yang kita dapatkan setelah produk itu berada di pasaran. Analisis SWOT, mungkin anak-anak ibu sudah tidak asing lagi dengan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Hasil analisis SWOT pada usaha atau produk kerajinan didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif adalah dengan memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunity, serta meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Jadi analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Di analisis SWOT itu didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Dengan menggunakan analisis SWOT, dapatlah menentukan strategi pengembangan usaha atau produk kerajinan dalam jangka panjang, sehingga arah dan tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara tepat. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini, ide dan peluang usaha berdasarkan kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.